Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kami akan menjelaskan tentang 1. Apa itu pengertian teknik-teknik dasar bimbingan dan konseling? 2. Apa saja macam-macam teknik bimbingan dan konseling? 3. Apa saja teknik khusus bimbingan dan konseling? Pengertian teknik-teknik bimbingan dan konseling. Teknik adalah cara, langkah, atau metode yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Bimbingan ialah mengarahkan, memandu, mengelola, dan menyetir. Bimbingan juga dapat diartikan sebagai bantuan atau pertolongan. Sedangkan konseling adalah hubungan tatap muka yang bersifat rahasia, penuh dengan sikap penerimaan dan pemberian kesempatan dari konselor kepada klien. Jadi, teknik bimbingan dan konseling adalah cara atau metode yang dilakukan untuk membantu, mengarahkan, atau memandu seseorang atau sekelompok orang agar menyadari dan mengembangkan potensi-potensi dirinya, serta mampu mengambil sebuah keputusan dan menentukan tujuan hidupnya dengan cara berinteraksi atau bertatap muka. Selanjutnya, B. Macam-macam teknik bimbingan konseling. Yang pertama, teknik umum konseling part 1. Teknik umum merupakan teknik konseling yang lazim digunakan dalam tahap-tahap konseling dan merupakan teknik dasar konseling yang harus dikuasai oleh konselor. Ada beberapa jenis teknik umum, yaitu yang pertama, perilaku attending, yang kedua, empati, yang ketiga, refleksi, yang keempat, eksplorasi, yang kelima, menangkap pesan atau preparation, yang keenam, pertanyaan terbuka atau open question, yang ketujuh, pertanyaan tertutup atau closed question, yang kedelapan, dorongan minimal atau minimal encouragement, yang kesembilan, interpretasi, yang kesepuluh, mengarahkan atau directing, yang ke-11, menyimpulkan sementara atau summarizing. Yang selanjutnya, macam-macam teknik bimbingan konseling. Teknik umum konseling part 2. Yang pertama, memimpin atau leading. Yang kedua, fokus. Yang ketiga, konfrontasi. Yang keempat, menjernihkan atau clarifying. Yang kelima, memudahkan atau facilitating. Yang keenam, diam. Yang ketujuh, mengambil inisiatif. Yang kedelapan, memberi nasihat. Yang kesembilan, pemberi informasi. Yang kesepuluh, merencanakan. Dan yang terakhir, menyimpulkan. C. Teknik khusus konseling. Dalam konseling, di samping menggunakan teknik-teknik umum, dalam hal-hal tertentu dapat menggunakan teknik-teknik khusus. Teknik-teknik khusus ini dikembangkan dari berbagai pendekatan konseling, seperti pendekatan behaviorism, rational emotive therapy, gestalt, dan sebagainya. Berikut ini akan disampaikan beberapa teknik khusus konseling. Yang pertama, latihan asertif. Teknik ini digunakan untuk melatih klien yang mengalami kesulitan untuk menyatakan diri bahwa tindakannya adalah layak dan benar. Yang kedua, desensitisasi sistematis merupakan teknik konseling behavioral yang memfokuskan bantuan untuk menenangkan klien dari keterangan yang dialami dengan cara mengajarkan klien untuk rileks. Yang ketiga, pengondisian aversi. Teknik ini dapat digunakan untuk menghilangkan kebiasaan buruk. Teknik ini dimaksudkan untuk meningkatkan kepekaan klien agar mengamati respon pada stimulus yang disenanginya dengan kebalikan stimulus tersebut. 4. Pembentukan perilaku model. Teknik ini dapat digunakan untuk membentuk perilaku baru pada klien dan memperkuat perilaku yang sudah terbentuk. Dalam hal ini, konselor menunjukkan kepada klien tentang perilaku model. 5. Permainan dialog. Teknik ini dilakukan dengan cara klien dikondisikan untuk mendialogkan dua kecenderungan yang saling bertentangan, yaitu kecenderungan top dog dan kecenderungan underdog. Yang keenam, latihan saya bertanggung jawab.
Teknik ini merupakan teknik yang dimaksudkan untuk membantu klien agar mengakui dan menerima perasaan-perasaannya daripada memproyeksikan perasaannya itu kepada orang lain. 7. Bermain proyeksi. Proyeksi yaitu memantulkan kepada orang lain perasaan-perasaan yang dirinya sendiri tidak mau melihat atau menerimanya, mengingkari perasaan-perasaan sendiri dengan cara memantulkan kepada orang lain. Selanjutnya, yang ke-8, teknik pembalikan. Gejala-gejala dan perilaku tertentu seringkali mempresentasikan pembalikan dorongan-dorongan yang mendasarinya. Dalam teknik ini, konselor meminta klien untuk memainkan peran yang dikembalikan dengan perasaan-perasaan yang dikeluhkannya. 9. Bertahan dengan perasaan. Teknik ini dapat digunakan untuk klien yang menunjukkan perasaan atau suasana hati yang tidak menyenangkan, atau ia sangat ingin menghindarinya. Konselor mendorong klien untuk tetap bertahan dengan perasaan yang ingin dihindarinya itu. 10. Homework assessment. Teknik ini yaitu teknik yang dilaksanakan dalam bentuk tugas-tugas rumah untuk melatih, membiasakan diri, dan menginternalisasikan sistem nilai tertentu yang menuntut pola perilaku yang diharapkan. 11. Adaptif. Teknik ini digunakan untuk melatih, mendorong, dan membiasakan klien untuk terus-menerus menyesuaikan dirinya dengan perilaku yang diinginkan. Latihan-latihan yang diberikan lebih bersifat pendisiplinan diri klien. 12. Bermain peran. Teknik ini digunakan untuk mengekspresikan berbagai jenis perasaan yang menekankan atau perasaan-perasaan yang negatif melalui suatu suasana yang dikondisikan sedemikian rupa sehingga klien dapat secara bebas mengungkapkan dirinya sendiri melalui peran tertentu. 13. Imitasi. Teknik untuk menirukan secara terus-menerus suatu model perilaku tertentu dengan maksud menghadapi dan menghilangkan perilakunya sendiri yang negatif.